Februari dimulai kebijakannya itu tanpa ada publikasi, tidak ada sama sekali gaung apa-apa, tiba-tiba aktif di 1 Februari. Itu yang perlu ditelusuri, risetnya. Tiba-tiba aja, enggak ada. Oh ya nanti ini ya ada persiapan dulu apa segala macam. Langsung. Ini kaget, jeda. Pertanyaan pertamanya mungkin setelah itu kenapa mesti ada efisiensi gitu. Efisiensi kan biasanya karena kita mau melakukan penghematan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Weekend Bros syuting lagi. Hari ini kita bareng sama Datif. Di tempatnya Datif juga. Di bilangan veteran ya? Di veteran ya, oke. Dan hari ini kita kedatangan seseorang. Seorang yang senior kita, actually dia ini. Seorang akademisi, seorang akademisi. Dosen aktif juga di salah satu universitas. Kita minta waktu untuk kemudian datang dan diskusi kita pada sore hari ini. Bung Tafan, terima kasih banyak. Thank you Taf. Thank you banget. Aman ya? Gue grogi. Iya dong, ya pastilah, pasti. Introduction-nya gila ya. Iya, gimana li Tafan buat lo akhirnya? So far. Siapa Bang Tafannya? Tafan kalau gue tahu. Bang Tafan ya. Bang Tafan. Ya beda mungkin perspektif lu terhadap Tafan sama gue beda. Iya betul. Pasti. Sering ngobrol dulu kan. Film, buku-buku gitu kan. Yes. Senior gue di sastra yang bikin gue terbuka matanya untuk sastra seperti apa. Yes. Bahwa sastra nggak cuma sekedar bahasa Inggris. Tafan tuh. Ya itu dia. Sedikit profil tentang Bang Tafan. Ya. Masih aktif juga sebagai pengajar. Ya. Seorang dosen di universitas. Yes. Beberapa mata kuliah di fakultas apa, Bang? Di fakultas apa sekarang? Mata kuliah yang lo pegang akhirnya sekarang hari ini apa aja? Gua di FIB. FIB, yes. FIB sekarang ya. Pengetahuan budaya. Oke. Pemerhati juga untuk politik, karena memang malamnya kita mau bahas itu nih. Ya. Bang Tafan. Ya. Dan agenda ini memang sudah dari jauh-jauh hari kan? Ya. Agenda tanggal 21 ini, sebetulnya. Untuk ngobrol sama ya. Untuk ngobrol kita sediakan memang hari ini buat Bung Tafan spesial juga di tempat baru bareng sama That's Datif. right. Datif kreatif ya. Oke, narsum pertama kita dari sekian video yang kita tag, Li. Dan malam ini memang kita mau bahas Indonesia gelap. Yes. Maka kita terangin ruangan ini. Pas hari ini kan lagi demo. Rentetan demo terjadi di beberapa hari belakangan. Datang gue tadi. Terakhir. Yes. Keren lu. Sorry, gue Datang gue Taf. Harusnya ada temen gue satu nih. Harusnya ada temen gue satu. Cuman ya udahlah gitu kan, nggak apa-apa lah, it's okay gitu kan. Kenapa temen lu satu? Nggak tahu alasannya ya, nggak apa-apa gitu kan. It's okay, nggak apa-apa. Iya, tapi keren ya Li ya. Keren ya. Semuanya datang. Kecuali temen lu yang Kecuali temen gue itu. Gue berharap lu di situ gue di-surprise gitu loh, ngerti nggak? Li gitu kan, wah gokil gitu kan, datang dia, ternyata enggak. Gue nyariin Taf gitu kan, mana gitu kan nggak ada. Tapi komplit semua, Gojek, pekerja, masih pakai lanyard, mahasiswa. Kecuali temen gua. Itu dia, sayangnya. Padahal dulu pertama kali demo PPN 12% ada temen gue itu juga. Cuman dia nggak setiap saat itu bisa gitu kan. Dia udah seneng Sebel banget kalau nggak tahu makanya. It's okay. Nah gitu. Indonesia gelap. Ya, itu yang terjadi belakangan. Ya. Rame banget. Karena memang menyambut atau akhirnya masyarakat, rakyat, mahasiswa hari ini merespon 100 hari lebihnya pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di bawah kementerian mereka menelurkan beberapa kebijakan-kebijakan yang menuai respon, yaitu dia gitu loh. Maka kemudian banyak rakyat dan mahasiswa akhirnya turun ke jalan. Salah satunya adalah di awal pemerintahan ini tuh secara kabinet mereka menciptakan sejarah di mana mereka kabinet tergemuk. Paling banyak menterinya, 48 menteri. Gemoy kan? Yes, sekian staff. Oh iya, konsisten ya dia. Gemoy. Besar sekali. body shaming. Pas lu bilang kabinet. Body shaming sih kayaknya, body shaming. Tapi akhirnya merepresentasikan kondisi kabinetnya juga yang terlalu besar. Banyak menuai juga dari awal, tapi oke, masyarakat tetap mau lihat. Staff susnya juga banyak banget, ya kan? Tapi masyarakat tetap melihat. Lalu kemudian keluarlah kebijakan pertama, yaitu kemudian wacana untuk menaikkan PPN menjadi 12%. Ya. Yang menuai juga pro kontra sekali. Walaupun memang
PPN 12% ini dicanangkan di 2021 oleh presiden sebelumnya. Jadi memang mereka cuma menerapkan, lalu kemudian pada saat pajak ini dinaikkan, diumumkan untuk dinaikkan, pemerintah kemudian lewat Pak Prabowo langsung menyatakan bahwasannya memang ada adjustment atau ada adaptasi yang dilakukan. Artinya tidak semua. Ingat pola ini ya, ingat pola ini. Oke. Ada kebijakan yang dirasa merugikan masyarakat, lalu kemudian mereka datang sebagai pahlawan kesiangan. Oh enggak. Oh, dibalik lagi ya. Oke. Ya. Diterapkan. Sudah. PPN 12% jalan, nggak lama gas LPG 3 kilo. Oke. Gas LPG 3 kilo berlaku pada 1 Februari 2025 kemarin dan kemudian menuai pro kontra yang lebih parah. Karena ini gas melon ya, gas tapi melon. udah balik lagi kan sekarang kan gas. Cuma 3 hari berlakunya, Li. Ya, kan? Di tanggal 4-nya kemudian dibatalkan semuanya lagi. Normal lagi. Pengalian isu itu. Iya, jadi kebijakan yang merugikan, lalu kemudian datanglah Pak Prabowo waktu itu melalui Bapak Sufmi Dasko bilang Pak Prabowo bukan kebijakan dari Pak Sufmi Dasko. Dia bilang kayak gitu. Jadi memang pemerintah datang lagi kemudian menyelamatkan. Ini ada pola yang memang dibaca sama masyarakat. Hero gitu ya jadinya kan ya, the hero aspect. Pahlawan kesiangan, karena itu akhirnya juga viral juga tuh beberapa hashtag. Kenapa pemerintah selalu berlaku kayak gini? Artinya apa? Kenapa pemerintah terus melakukan asumsi-asumsi kepada masyarakat luas seperti kalau menurut gue ya hari ini pemerintah kayak merasa dan terus bilang secara tidak langsung lihat kebijakan mereka bahwasannya masyarakat itu sebodoh itu gitu. Pemerintah menganggap kita terus-terusan seperti orang bodoh. Apa karena lewat bodoh semua kebijakannya? Menurut lu gimana? Kita sebagai masyarakat. Kita bahas Circle kalian. ya, kita bahas. Lu. Apakah kemudian masyarakat kita sebodoh itu gitu? Kita bahas. Untuk kemudian notice, hari ini kalian turun, kita turun. Yes, kita bahas. Kemarin kita turun, aksi Kamisan juga. Kita bahas. Di tanggal 17 Februari kita turun juga. Aksinya lebih besar. Kalau dalam aspek bodoh itu maksudnya apa? Kurang berilmu kah? Pendidikan kah? Bukan, kebijakan-kebijakan ditelurkan, caranya, waktunya, lalu kemudian ini tidak melewati analisa yang cukup dalam, tidak melalui riset, tidak melalui apa tiba-tiba jalankan begitu saja lalu kemudian. Berarti harusnya proses aslinya riset dulu gitu kan? Harusnya begitu dong kebijakan ditelurkan, bukan sembarangan. Karena gas LPG 3 kilo, 3 hari hilang, yang cuma dapat di Pertamina, seringkali kosong, itu menelan korban jiwa, loh. Ya, ada yang meninggal. Itu menelan korban Berarti jiwa. emang harusnya dalam semua aspek ya, itu ada penelitian dulu, setelah itu baru keluar solusi ya, Taf ya? Iya, tapi bentar. Gue nggak bermaksud belain pihak manapun, tapi itu kan menarik ya. Pas tadi lu bilang pemerintah seolah-olah menganggap rakyat bodoh dan seharusnya pemerintah itu bikin kebijakan pakai riset dan seterusnya. Tapi pertanyaan pertama gue dan mungkin gue bakal lebih banyak nanya ketimbang ngasih pandangan karena ya tentu gue nggak tahu semuanya. Itu kan pertanyaan pertama gue adalah dari mana kita tahu bahwa pemerintah betul-betul tidak melakukan riset untuk bikin kebijakan-kebijakan yang kemarin. Gitu. Ada channelnya nggak sih, satu kanal gitu kan riset-risetnya? Kita betul-betul bisa pastiin nggak bahwa pemerintah memang tidak Riset dulu. Itu untuk untuk tadi ya. Membuktikan Dulu kan tadi. Seharusnya pemerintah bikin riset dulu sebelum bikin kebijakan gitu kan ya. Tapi apa ya mereka nggak bikin risetnya? Nah itu mungkin kita perlu tahu dulu faktanya secara persis gitu ya. Gimana Pit? Atau Ya. Setuju. Ketika terjadi kebijakannya begitu, aneh juga kebijakannya, cuma berlaku 3 hari, di hari keempatnya kemudian dibatalkan, sudah menelan korban jiwa. Persis pada saat diaktifkan kebijakan itu chaos, tidak terstruktur, pakai KTP, nggak tahu KTP-nya apa yang dicatat, apa yang difoto yang buat kemana dan segala macam. Apakah kemudian kalau orang yang melakukan riset dan analisa secara praktek melalui jalan-jalan yang seperti itu, lalu kemudian dibatalkan? Iya gini, berarti mungkin gini ya, kelihatannya kan ada anggapan bahwa pemerintah itu tidak melakukan riset kelihatannya. Itu asumsinya begitu ya. Jadi gue pikir boleh jadi tuntutan pertamanya adalah
apa landasan berpikir pemerintah sehingga dia mengeluarkan kebijakan tersebut gitu. Nah, tentu pemerintah sebagai pembuat kebijakan, ya mereka akan terhutang penjelasan tersebut gitu loh, Fit. Maka kalau memang mereka melakukan riset, mereka bisa menyampaikan hal tersebut gitu. Nah ini yang terus terang gue nggak tahu dan gue berharap kita bisa diskusin itu gitu. Ya. Oke. Nah terkait gas melon, ya itu kejadian yang menarik ya. Dan betul-betul Oke, jadi asumsi ya Taf, kalau kemudian pertanyaan lo kayak gitu, sorry gue mungkin tidak tahu apakah kemudian pemerintah benar-benar Justru sudah karena lo nggak tahu berarti ada yang salah dong. iya, gue pikir itu masalah, masalah jelas. Yang harusnya kita semua tahu kan? Ya dan gue pikir menarik ya untuk orang-orang itu bisa ngasih tahu mereka tahu atau enggak dan pemerintah mereka punya nggak hasil risetnya gitu. Gitu sih kalau gue pikir, Pit. Nah karena kalau gue nggak sedang membela siapapun. Tapi ketika kita bilang pemerintah itu menganggap kita bodoh gitu, dengan bikin kebijakan dan semua itu gitu, itu klaim yang menarik, bisa jadi provokatif bahkan, tapi ya kita mesti adil gitu loh. Maksudnya adil tuh ya kita mesti betul-betul pastiin apakah itu persepsinya kita bahwa pemerintah itu berlaku seperti itu atau ya kitanya nggak tahu gitu. adil. Anjir, adil. Adil. Kita harus adil kepada pemerintah, di mana pemerintah ya gitu deh. Ya mungkin itu nggak begitu Ya. menyenangkan di kuping lu, Pit. Tapi gini, kalau ngomongin adil, terlepas dari adil itu apa ya? Gue pengen bahas si melon tadi. Tapi itu adil sebenarnya sih. Kita harus melihat dua aspek juga. Jadi kita jangan apapun itu ya, kita harus lihat aspek satunya plus aspek sebelahnya juga. Apakah betul gitu kan kita udah mendapatkan semua datanya sebelum kita ngasih satu statement atau judgement. Ya benar sih. Itu juga adil. Ya gue sebenarnya di titik sorry gue potong. Persetanmu riset atau analis ketika memang terpaparnya begitu, menurut gue ada satu step yang tidak dilalui aja gitu loh, entah apapun itu gitu, sampai akhirnya kebijakan ini dikeluarkan dengan hasil yang sebodoh ini gitu. Menurut gue bodoh sampai kemudian ada korban jiwa ya menurut gue ya. Kalau aneh. gue sih simpel ini sebenarnya melihat melon ini ya. Gue ngeliat melon ini bukan sebetulnya mereka mau menjadikan ini emang cuma 3 hari doang mau dibikinnya menurut gue ya. Karena peralihan isu aja. Kalau gue lihat gitu kan secara garis besarnya pengalihan isu dari yang sebelumnya ngebahas soal pagar laut. Ini pandangan gue ya. Silakan di ini ya. Sebelumnya ada pagar laut di gue lupa laut mana tuh. Oh iya, Tangerang yang ada, sana, Pantai Dakapuk, itu yes. kan. Abis itu pindah ke gas melon. Abis itu kebakaran. Kebakaran di, gue lupa tuh, yang ada datanya mereka di situ. Data soal pagar lautnya itu, gue lupa kebakaran di mana. Dan Di ATR BPN ya? I think so, apa panjangannya? Agraria Tata Ruang Kayaknya Badan itu, Pertahanan yes. Nasional. Itu kebakaran kan? Iya. Abis itu. Terus ada satu gue lupa staf kementerian atau siapa, pas lagi mau masuk mobil, diwawancara, ditanya soal pagar laut. Dianya kayaknya keceplosan. Tapi kan sekarang udah melon. Oh. Oke. Mungkin ya. Tanggapan gue mungkin di internalnya bahwa ya udah kita sekarang ganti ke melon 3 hari aja gitu kan, terus nanti hilang biar orang pada lupa. Buru-buru kita mau ngebahas tentang riset sama analisa. Ya oke. Ya kan, kalau kemudian setolol itu lebih Menurut bodoh gua, lagi menurut maksudnya gua, akhirnya. menurut gua. Karena akhirnya Aha. kepentingan politiknya cuma sebatas itu bahkan. Jadi nggak ada niatan sebetulnya, nggak ada niatan. Iya. Kalau yang gue lihat ya, nggak ada niatan mau betul-betul merubah itu. Makanya mungkin nggak ada risetnya. Mungkin yang lain itu kebijakan-kebijakan ada risetnya. Untuk yang ini specifically nggak tahu gitu kan. Kalau yang gue lihat aja. Tapi gue pikir sih, ya kita mesti tuntut kebenaran ya. Kalau misalnya argumennya adalah lu nggak riset, gitu. Ya, mari pertanyaannya adalah lu riset nggak? Mana hasil risetnya gitu. Kalau kita anggapnya itu pengalihan isu, itu tentu pandangan yang enak juga buat diambil gitu kan, karena bakal micu banyak diskusi. Tapi gue lebih prefer singgung tentang gas melon itu. Maksud gue lihat gimana orang-orang di tempat-tempat grosir misalnya, mereka antri dan semua itu mereka lakukan gitu.
kepayahan betul kelihatannya. Maksud gue pertanyaan gue mungkin lebih bodoh ya, jadinya untuk isu itu gitu. Pertanyaan gue, ya mereka pejabat-pejabat ini mereka pernah ngalamin nggak ya yang kayak gitu mereka ngantri. Menteri Bahlil kan bilang saya dulu pernah bikin usaha UMKM. Menteri Bahlil. Bahlil, oh. Iya, yang menurunkan kebijakan. Gini, oke, menteri mereka di posisi itu dulunya pernah susah, pernah berjuang dan seterusnya. Cuma kalau memang itu dianggap jadi justifikasi gitu untuk bikin orang-orang banyak di masa seseorang jadi pemimpin gitu kan, gue kira itu mungkin bukan kepemimpinan yang cerdas juga ya. Maksud gue gini, lu tahu gimana lu berjuang misalnya, lalu lu di masa depan lu udah di posisi yang lebih baik, tentu kan lu pingin orang-orang jadi lebih baik kan, gitu. Gue pikir sih gitu, Bet. Misalnya wakil presiden gitu, yang kita sayangi kan, ya gue penasaran dia pernah antri Gas melon apa enggak? Pasti pernah kan punya martabak. Mbaknya. Punya martabak kan? Martabak Oh iya. pakai gas 3 Lah kan kilo kan? orang-orang ininya lah. Apa ya? Employee-nya lah, nggak mungkin lah masa dia Dia sendirian. start awalnya pasti ya pernah dong pasti Pesan lah, lah. zaman sekarang kan online semua. Iya, jangan pertama kali Markobar. Markobar dia. Oh ya Markobar. walaupun begitu ya, sekarang kan dia di posisi orang-orang itu kan di posisi yang sangat berkuasa kan. Yang mereka lakukan itu terus sehingga bikin orang-orang jadi seolah-olah terlunta-lunta gitu kan. Itu layak gitu loh. Ya gue cuman itu aja sih concern gue. Yes, menarik. Dan balik lagi ke Ali, kenapa akhirnya tadi lu lebih spotlight dan menggarisbawahi masalah momentum. Ini menarik nih. Karena sebenarnya kebijakan gas 3 kilo ini dimulai, jadi gas 3 kilo ini hadir pada tahun 2007. 2007 pada ya. saat pemerintahan Bapak SBY dan Bapak Yusuf Wah, Kala. keren sih. Yes. Itu dia mikirin tuh berarti Taf. Yes. Dia mikirin tuh dulu mungkin gas yang kegedean kemahalan gitu kan. Bikin yang kecil deh. Makanya ada piloknya kan. Oh gas iya? 3 kilo kan. Pilok apaan? Subsidi. Buat masyarakat miskin. Astagfirullahaladzim. Iya, untuk masyarakat miskin. Serius? Gue jujur gue pernah beli gas 3 kilo. Gue mentok yang warna pink tau nggak? Enggak, lu Shopee Food terus, Beli Food gua. apa. Iya. Beli gue pas di apart dulu sempet. Oh iya. Yang pesen tapi ya. yang Bang yang gas pink habis. ya. Yang pink. Yang biru kayaknya pernah pas di rumah deh dulu. Nah, kan? kalau yang hijau itu memang untuk masyarakat miskin. Miskin. Itu ada pilokannya memang. Itu yang jadi masalah sekarang karena banyak yang beli tapi nggak miskin gitu. Betul, salah satu kebijakannya itu diterapkan adalah, nah ini direvisi Li, 2007 Pak JK bikin, di tahun 2021 juga direvisi oleh Pak Jokowi. Untuk ada redaksional lah, gue baca beberapa poin-poinnya, bahwasannya implementasinya akan disentralisasi, begitupun memang untuk yang kecil-kecilnya dia harus terdaftar resmi untuk Pertamina. Oke. Jadi pemerintah intinya bisa tracking penjualannya karena memang subsidi kan? Subsidi kan? Sama kayak QR itu kan untuk bensin Pertalite. Memastikan bahwasannya gas ini sesuai gitu kan sasaran. Teruntukkan kepada masyarakat yang disasar. Begitu. Yeah. Yang jadi pertanyaan adalah, ini menarik nyambung dari Ali tadi. Kebijakan di 1 Februari gas 3 kilo dari Pak Pak Bahlil ini ada lagi di dapurnya ya, Pak Bahlil ini. Di 1 Februari dimulai kebijakannya itu tanpa ada publikasi, tidak ada sama sekali gaung apa-apa, tiba-tiba aktif di 1 Februari. Itu yang perlu ditelusuri, risetnya. Tiba-tiba gitu aja, kan? enggak ada. Oh ya nanti ini ya ada persiapan dulu apa segala macam. Langsung Ini kaget jedar. Yang tadi gue bilang pengalian. Kenapa? Pengalian isu. Sesuatu yang memang melewati riset dan analisis, kita berasumsi akhirnya positif sekarang ya. Sudah di riset, sudah dianalisa dengan baik. Enggak, sorry. Gue pikir kita nggak tahu itu udah di riset atau belum. Oke. Ya, kalau instansi pemerintahnya merasa sudah melakukan riset, itu cuma butuh. Iya, bahkan kita berpikir dari dua cara ya, Li. Di riset tetap positif, tetap akhirnya susah juga nih. Ya kan? Berlaku cuma 3 hari. Lalu kemudian ditanya, di hari keempat Pak Prabowo menyatakan batalkan, balikin lagi ke warung-warung kecil. Maksudnya apa? 25 orang
korban jiwa seluruh Indonesia meninggal. 25 something lah, 20-an orang meninggal gara-gara Mereka pun nggak antri, expect. jalan segala macam bla Ini bla, mereka bla. nggak niat menurut gue ya. Mereka nggak niat untuk ngebunuh 25 orang ini. Mereka nggak expect bakalan kayak gitu ternyata. Nggak expect. Iya. Walaupun kita cukup harus apresiasi ya. Tapi- menterinya turun. Ya. Walaupun sempat Oke, akhirnya turun. Jangan ganggu kemiskinan kami. Wah, itu salah. Ada hashtag, jangan ganggu kemiskinan kami apa? Jadi Pak Menteri turun. Aha. Ketemu warga yang lagi ngantri, marah-marah warga. Terus dikasih Pak, tahu. tolong jangan ganggu kemiskinan kami. Gila. Itu pernyataan yang powerful. Gue pikir itu kuat banget. Wah, itu bisa jadi label untuk berjuang Itu tuh kuat gila. Nggak tahu ya, sedih sih kalau Ah. kayak gila ya. Ada berapa aspek tuh? Di satu sisi udah miskin. Di sisi lain diganggu lagi pas lagi miskin. Dan mereka pun sebetulnya, please, kita nggak masalah sama kemiskinan kita, tapi jangan ganggu, gitu kan? Berapa layer tuh jadinya, gokil. Berarti udah separah itu, ya kan? Bayangkan, kita bicara bukan cuma rumah tangga ya. Nah, Ini pedagang-pedagang kecil yang pinggir jalan. Ya. Yang mereka bawa galon kemana-mana. Bagus yang kalau punya motor, ada yang cuma jalan kaki, ibu-ibu. bakso-bakso Gue Malang tanya sama gitu kan. temen gue nih, dia ada di Madiun, dia tinggalnya itu agak di lereng gunung gitu. Wah, gila. Yes. Jadi pada saat kebijakan 3 hari itu aktif, Dia harus turun. dia nggak bisa turun karena satu, dia nggak punya kendaraan, dia Yo. cuma pakai sepeda, Nah. oke. Dan akhirnya kampung yang di atas itu selama 3 hari masak pakai kayu bakar. Ya udah, alhamdulillah balik lagi. Lo ya kan? Iya, Ya, alhamdulillah ya benar. Alhamdulillah. Bener ya, simulasi Alhamdulillah. mereka ya. Balik lagi, nggak usah bergantung pemerintah. Pemerintah. Selesai, ya kan? Lu tuh masuk tuh. Pada intinya gitu. Gimana sih menurut Islam akhirnya melihat kebijakan-kebijakan yang ditelurkan sama kayak gini? Pernah nggak sih Memang- ada flop pada saat zaman Rasulullah? Wah, itu? gokil, jangan tanya gue kayak gitu ya. Sama Ustadz. Tapi kalau dilihat, mereka pun asal usulnya, kalau mau bikin kebijakan, pastinya mereka yang mereka pikirin adalah rakyat miskin dulu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin nyambung ke PPN 12% ya. Dengan asbabun nuzulnya jelas, Li. Ya, kalau mau Rasulullah tuh. bikin sesuatu ya. Enggak, lu nggak bisa tanya itu maksudnya. Gue pikir Iya. kayaknya nggak mungkin deh Rasul bikin kebijakan yang salah. Ya kan? Mungkin setelahnya. Dia anggaplah dia hampir Dia kan dulu kan ada gubernur. enggak, bentar. Dia hampir salah nih habis itu wahyunya turun terus dia kerjain yang dikasih di wahyunya ya jadi bener. Nggak bisa, Iya, nggak bisa, betul, nggak betul. bisa. Mungkin setelahnya Betul, Rasulullah betul, oke lah gitu kan. itu Pas dia. zaman kekhalifan siapa gitu Betul, ya. betul. Ada emang. Rasul udah meninggal. Karena ada beberapa ini ya, beberapa masa ya. Ke masa Rasulullah, masa kekhalifahan. Setelah itu masa kalau nggak salah Umayyah. Setelah Umayyah ini kesultanan udah mulai masuk. Itu udah mulai banyak aneh-aneh tuh kebijakan-kebijakannya. Yang berangkatnya udah dari pribadi-pribadi aja tuh ya. Pribadi sejak diberlakukannya pajak. Gue kemarin datang ke kajiannya Ustadz Felix Xiao. Yes. Gimana tuh, Li? Dia ngasih tahu. Jadi zaman kegelapan Islam, kenapa kita bisa kayak gini sekarang? Negara-negara Islam di seluruh dunia, kenapa bisa kayak gini sekarang? Di mana ada satu negara, Palestina, saudara kita, dan kita diem aja nggak apa-apain. Ditarik tuh, di breakdown sama dia sejarahnya dari dulu sampai sekarang. Satu sisi kalau gue lihat rangkumannya, yang terjadi dulu kekhalifahan itu terlena sama dunia. Jadi dipengaruhi oleh mungkin setan iblis berbentuk manusia zaman dulu gitu kan, yang ngasih duit pinjaman bahwa nih kekayaan, bikinlah palace istana-istana, pakailah baju yang bagus-bagus, terlena. Akhirnya ya wes mikirnya diri sendiri. Yang tadinya cuma zakat 2,5%, pajakinlah rakyat. Nah, akhirnya rakyat nggak tahu kerja apa, nggak diurusin sama pemerintah, padahal duitnya ke mereka semua, duitnya dipakai untuk kekayaan mereka sendiri. Harusnya zakat 2,5% masuk ke Baitul Mal. Baitul Mal untuk kebaikan masyarakat nggak cuma Muslim ya, semuanya. 2,5% untuk Muslim, jizyah untuk non-Muslim. Yes, tetap. Tapi 2,5%. Dan itu ada pengecualian ya. Perempuan nggak bayar jizyah. Orang tua yang udah elder ya nggak bayar jizyah. Silakan pilih mau bayar enggak. Yes, ini perbandingan ya. Zaman dulu pas lagi ke masa Islam, itu sampai Baitul Mal bingung mau ngasih uang kemana. Kayak sampai tolong cari siapa ada yang miskin nggak di sini, nggak ada yang miskin sama sekali. Sampai dia harus pindah kota baru ketemu yang miskin. Pindah kota berapa kali lah istilahnya. Nah itu salah satu ininya. Dibalik ke sekarang, ya akhirnya beginilah jadinya. Karena demokrasi dulu kita nggak ada demokrasi dulu.
mulai dipisah agama dan pemerintah itu pas demokrasi, secular state jadinya kan, bahwa agama ya agama, pemerintah, politik tidak berdasarkan agama. Padahal dulu itu politik atau apapun itu harus based on Al-Quran dan hadis. Disitulah penyimpangannya terjadi. Akhirnya mulai muncullah kebijakan-kebijakan seperti yang gas melon ini. Karena nggak memikirkan ke arah situ, ya kan? Kalau kita kembalikan ke Al-Quran dan hadis, pasti kepikiran tuh, jangan dong, kesian mereka, ya kan? Nyusahin, jangan sampai nyusahin. Karena satu orang susah aja under kepemimpinan lu, langsung neraka bro. Satu orang lapar nih, lu sebagai ini, makanya zaman dulu takut menjadi pemimpin, takut. Satu orang ngeluh lapar dan nggak maafin lo sebagai pemimpin, masuk neraka bro. Fix sudah. Astagfirullahaladzim. Mungkin kalau bisa tobat atau apa, oke lah gitu kan. Karena Allah kan maha pengasih, maha penyayang tetap. Kurang lebih gitu. Oke. Gas 3 kilo sudah selesai kita bahas. Cukup aneh, silakan simpulkan sendiri. Walaupun saya kira masyarakat sudah tahu sih sebenarnya si gas 3 kilo ini ya absurd aja tanpa penjelasan. Tapi akhirnya memang dia cuma berakhir dipanggil oleh Istana Negara. Karena tidak lama setelah itu efisiensi anggaran berjalan, jeda. Presiden menyatakan melakukan efisiensi anggaran. Ini serentak kayaknya seluruh dunia ya. Amerika juga ada DOGE, Department of Government Efficiency. Di Amerika si Elon Musk itu diangkat jadi menteri, DOGE, Department of Government Efficiency, sama juga. Ya. Ada pemangkasan ini ke seluruh dunia ya. Cina juga melakukan dan segala macam ya, beberapa negara melakukan itu. Efisiensi anggaran ini mendampak ada hampir 3.000 manusia akhirnya di PHK kali. I see. Detik ini secara nasional. Sembari makanan bergizi gratis jalan. Jadi anak-anaknya kenyang di siang. Buat Danantara kan itu kan? Ya, nanti kita masuk ke sana lagi. Tapi makanan bergizi gratis ini agak sedikit paradoks nih sama efisiensi anggaran. Bapaknya nggak bisa nyari makan karena akhirnya di PHK. Paham ya maksud gue? Untuk kemudian dananya diefisiensikan, salah satu programnya adalah 420 triliun untuk makanan bergizi gratis. MBG, ya. Bung Taufan, responnya. Apa yang kemudian lu lihat tentang efisiensi anggaran dan makanan bergizi gratis mungkin? Iya, gue pikir kita mesti bisa harusnya ya cari tahu betul efisiensi anggaran ini berapa nominalnya. Terus terang gue nggak tahu. Gue yakin lu lebih tahu. Terus Total anggarannya itu ya. Dan antara yes. Pertanyaan pertamanya mungkin setelah itu kenapa mesti ada efisiensi gitu. Efisiensi kan biasanya karena kita mau melakukan penghematan gitu kan. Utang kita banyak banget. Proyek sebelumnya 1.800 sekian triliun. Tapi itu efisiensinya betul untuk bayar hutang atau that's right. gitu loh. Tetap. Itu pertanyaan besarnya akhirnya. Efisiensi anggaran ini. Nah, terus ya itu angka yang besar, orang-orang jadi kehilangan pekerjaan. Nah, maka gue pikir sebagai rakyat ya kita bisa minta rencana Data tindakan ya. Apa selanjutnya dengan begini gitu. Kalau misalnya memang ternyata efisiensi anggarannya dilakukan untuk misalnya bayar MBG gitu kan. Lalu ya itu jadi pertanyaan besar buat pemerintah juga. Apakah harus membuat 3.000 orang kehilangan pekerjaan gitu sehingga anak-anaknya bisa makan gratis gitu, dan apakah nggak ada alternatif lain barangkali gitu loh. Gue ngeliat sih gitu ya, Pit. Ya, gimana menurut lu? Efisiensi anggaran. Ya benar. Tetap kenapa gitu kan? Pertanyaannya why? Untuk Indonesia nih, untuk Indonesia. Tadi di awal kan lu Pertanyaannya why? Kenapa harus ada efisiensi? Pasti 5W 1H. Of course, riset dulu kan. Ya benar Taufan. Dalam pandangan akademisinya atau apapun itu kita harus punya pandangan seperti itu kan. Kenapa harus dilakuin? Dalam atas prinsip dan asas apa? Kenapa harus efisiensi? Untuk apa? Benar. Duit itu mau diapain? Untuk bayar apa? dan antara Gimana cara mereka bayarinnya gitu kan? Ngumpulin duitnya dari mana? Dan antara itu untuk apa? Segala macam itu harus dijelasin semua secara pengawasnya dong, tanya pengawas Siapa dan pengawas antara. Danantara?
rakyat. Presiden ke-7. Presiden ke-7 dan presiden sebelum-sebelumnya nggak cuma 7. Ya. Kan belum selesai tadi, bener. Presiden ke. Dirgantara tuh pada Dirgantara. Hah? Aplikasi. Satu aplikasi ya. Gue lebih ini. Lebih Sebuah program pemerintah yang kemudian ini mengedepankan BUMN. Nanti ditumpuk di beberapa bank-bank. Makanya isunya juga akhirnya sempat ramai itu. Banyak orang yang menarik uang-uang mereka dari bank-bank pemerintah. That's right. BSI Dari termasuk ya. BSI segala macam bla bla bla. Dikumpulkan di sana untuk kemudian memprioritaskan itu tuh tabel yang pernah di-share. Skala prioritas yang penting, yang sedang sampai yang pendukung ya kan. Pendidikan, kesehatan tidak menjadi prioritas. Yang prioritas adalah Ketahanan, Nggak. ya kan? Makan bergizi gratis. Nggak. itu yang jadi prioritas. Dan ini merespon mahasiswa akhirnya untuk turun. Karena kenapa? Dana UKT. Ya, betul. Dana UKT naik, ya kan? Semua dan segala macam, bahkan di Papua pecah. Pelajar turun. Berantem. Karena nggak butuh makan gratis, mereka butuh Pendidikan gratis kuliah tuh ya. Benar. Makanya harus dijawab dulu tuh, kenapa? Ini menurut gue ya. Ini kan kalau gue lihat konsepnya, ini konsep pemerintah seperti perusahaan. Perusahaan pengen ada satu program lah, bisnis baru, contoh gitu kan. Kan di balik perusahaan ada investor. Investornya which is adalah rakyat. Karena uang itu kan semuanya dari rakyat pajak. Sebelum mereka membuat kebijakan, harus ada presentasi. Kita mau bikin ini nih. Gitu kan, ke rakyat. Walaupun dalam hal ini rakyat sama dengan DPR. Kan karena kebanyakan kalau rakyat semua harus memilih gitu kan. DPR dibahas di situ, mereka sepakat semua, ya wes gas sikat, set gitu kan. Cuma kan DPR sendiri belum tentu merepresentasikan rakyat-rakyat secara keseluruhan pada daerah-daerah masing-masing. Karena mereka nggak merasakan, seperti yang tadi Tavan bilang, bahwa mungkin dulunya mereka nggak ngerasain gas, antri gas gitu kan. Mereka nggak ngerasain harus berjuang untuk bisa bayar pendidikan di Papua gitu kan. Itu dia. Iya, gue pikir juga khususnya kan pejabat-pejabat itu gajinya besar ya. Kebesaran. Dan tadi di awal lu juga bilang dia kabinetnya Gemoy. besar. Gue nggak mau body shaming. Gemoy kan jargonnya. Ya oke. Untuk badan. Gemoy. Terus Gemoy. di Kampanye kemarin kan jargonnya adalah gemoy, presiden Mereka gemoy, sendiri. makanya kan iya. ya terus di samping itu juga ada DPR, dia juga punya tunjangan yang besar, gitu kan? Seumur hidup tuh. yang mewakili kita. Nah, mungkin ya maksudnya ini usulan bodoh gue pikir, tapi mungkin efisiensi bisa mulai dari situ gitu. Ya. Jangan kejauhan pendidikan. Ya. Persis. Sempat dibahas kan? Persis, memang ini teriakannya. Ini teriakan rakyat. Karena memang ngelihat efisiensi anggaran dilakukan 3.000 orang di PHK, tapi kemudian ngelihat pemerintah kita, wow. Staf sus terus diangkat. Mobil. Mobilnya berapa ini? Bayangkan. Ini kan terjadi. Pemerintah menganggap masyarakat bodoh. Sorry, gue mention lagi. Yang tadi sempat gue sampaikan. Iya kan? Tapi kita lihat ini. Kenapa pemerintah melakukan ini? Seakan-akan masyarakat bego kok. Nggak akan lihat. Kita lihat kok. Tapi gue pikir pemerintah nggak sepolos itu, Pit. Maksudnya, ya mereka isinya orang-orang cerdas, Pit. Makanya Iyalah. mereka ada di sana. Iyalah. Dengan Maka orang-orang cerdas melakukan itu ya? Apa? Maka orang-orang cerdas melakukan ini ya? Melakukan apa? Ya ini semua. Kabinetnya digemukkan. Menelurkan tapi kan isi kabinetnya pun iya kan? Kalau gue lihat ya bagus-bagus kok. Maksudnya kita nggak. Makanya pertanyaan gue, apakah kemudian orang cerdas melakukan itu? Iya, kenapa enggak? Nah, oke, berarti orang cerdas melakukan ini. Iya. Maksudnya kita nggak bisa anggap pemerintah itu polos, gue pikir, atau Terlalu cerdas berarti. iya, Cerdasnya untuk apa dulu? ya kan. Nah tapi maksud begini loh, kenapa gue bilang kayak gitu barusan? Ya maka kalau misalnya kita berasumsi bahwa pemerintah itu isinya semua orang-orang cerdas dan jelas tadi lu bilang rakyat itu juga isinya orang-orang cerdas yang nggak kalah cerdas, ya maka yang bisa dilakukan adalah ya maka berdialog lah gitu. Terus dan gue pikir itu sudah terjadi ya lewat aksi-aksi yang Lewat Wapres juga kok. Wapres kan bilang, apa itu? kalau ada apa bilang. Oh iya. Ya, Ngomongnya gimana? iya.
Ya gitu, turun ke masyarakat gitu. Oh gitu. Iya, dialog kan dia. Ya udah kalau ada apa-apa bilang, habis itu cabut. Iya. Tunggu. Poin gue ini, Pit. Poin gue ini. Gue pikir pemerintah itu isi orang cerdas dan ya maka yang kita bisa tuntut adalah solusi dari mereka apa gitu loh. Iya. Gitu. Dan kita mesti ingat gitu bahwa mereka dibayar untuk bikin solusi kan. Betul. Ya, mereka isi orang cerdas, mereka bisa ngangkat siapapun jadi staf khusus ya kan. Deddy Corbuzier. Ya, dan gaji besar pula ya kan. Akibat seluruh kebijakan-kebijakan ini, muncullah satu hashtag. Kabur aja dulu. Oh, oke. Mungkin tahun depan. Kabur aja dulu. Yang kemudian bergema nih, Li. Dan banyak ya akhirnya. Millennials dan Gen Z kemudian looking for opportunity. Untuk kemudian melihat bosannya bisa. Kan dari dulu udah ada sebenarnya. Kan ya kan? Contohnya Tavan salah satunya. Belajar sampai ke nggak kabur. Makanya balik kok. Ya kan? Dari dulu udah ada. Bukan kabur sebenarnya. Dan mereka pun kesana pun udah kerja di situ sebelumnya, gue yakin. Ada hashtag, posting lah, seolah udah kabur, baru kabur sekarang, udah lama sebenarnya. Oke, gitu ya sebenarnya. Dan sebenarnya nggak masalah kan? Undang-undang bilang kita punya kebebasan untuk mau tinggal di mana, mau ya kan beragama, berbicara, itu kan salah satu freedom human rights lah jatuhnya kan? Yes. Iya. Tapi kenapa? Melalui staf susnya Bapak Raffi Ahmad gitu loh. Ternyata kabur aja dulu ini bisa akhirnya dipandang dari sudut pandangnya jauh lebih menarik dan bernuansa lebih positif katanya. Oke. Oke. Oh, balik-balik jadi juragan kalau nggak salah kan ya. Baca tuh gue, lihat tuh gue ya. Pergi jadi imigran, pulang jadi juragan. Gitu maksudnya. Maka kemudian ya. Tapi ya, gue pengen nyoba singgung pernyataannya dulu, kabur aja dulu. Gitu. Ya. Pertama, kabur, ya kita pakai simple logic aja. Ketika kita kabur dari sesuatu, maka pasti ada ancamannya gitu kan. Ya. Makanya kabur sebutannya. Iya. Negatif tuh implikasinya kan. Iya betul. Kabur beda dari pergi aja dulu. Pergi aja dulu, betul. Gitu kan ya. Pindah aja dulu gitu. Kabur boleh jadi, ya kan? Kabur boleh jadi ada ancamannya. Kemungkinan besar ada ancamannya. Harus ada sesuatu yang mengancam, maka seseorang bisa bilang dia kabur. That's right. Gitu kan. Pertanyaannya adalah apa ancamannya? Gitu. Seseorang yang kabur maka dia nggak akan melakukan tindakan kabur kalau ancaman itu nggak bersangkut dengan keselamatan ya kan? Nggak. Gitu. Sekarang kita bisa coba definisiin keselamatan. Nah di konteks kabur aja dulu, mungkin yang dimaksud keselamatan adalah ya bagaimana dia bisa sejahtera mungkin di sini, bagaimana dia bisa dapat apa yang dia impikan gitu kan ya. Nah kalau kita pandangnya begini berarti kan hashtag kabur aja dulu itu mengimplikasikan bahwa orang-orang nggak ngerasa lagi aman. Ya. Orang-orang harus kabur. Iya. Orang-orang justru di negaranya sendiri dia merasa terancam, maka dia harus kabur. Ya, menyelamatkan diri dengan cara kabur gitu. Tapi apakah memang solusi nggak sih kabur aja dulu? Sampai ada yang bikin ininya ya, penghasilan di luar negeri, di cara-caranya apa? Segala macam. Sebagai orang yang sempat ini, apalagi lu juga Li, gimana perspektif lu lahir di luar negeri juga. Tapi kan bukan kabur jatuhnya itu kan? Ya nggak, maksudnya opportunity di sana, peluang, dihargainya kah dan segala macam. Kita sebagai warga negara asing di negara orang tuh seperti apa sih, Taf? Gue pikir, gue nggak mau narik dari pengalaman itu ya, tapi gue pengen nyoba pakai perspektif yang lebih realistis gitu. Misal kita kabur dengan cara keluar negeri, gitu. Ya secara realistis semudah apa gitu. Let's say lu di hutan ada harimau, maka lu kabur jelas itu gampang gitu. Tapi kalau misalnya dalam keadaan konteks yang sekarang ini, segampang apa lu bisa kabur keluar negeri? Oke, lu berhasil keluar negeri dalam cara apapun, dan keluar negeri ngomong-ngomong untuk bisa hidup di sana gitu kan ya, sebagai orang dengan visa yang bisa kerja, itu nggak murah. Cek sendiri aja biayanya, dan sampai sana lu berurusan sama
ya lu bakal berkompetisi dengan orang lain gitu. Yang ada di sana. Yang gitu. which is orang asli sana. Orang asli sana, Yang orang paham dari budayanya. negara Bahasanya. tetangganya gitu. Dan gue pengen singgung kompetensi, gue pengen singgung kualitas SDM ya. Sekompeten apa seseorang gitu kan ya, sehingga dia merasa Bisa, betul-betul mampu berkompetisi dengan orang lain gitu, di negara lain gitu. Kalau gue ngeliatnya gitu sih. Harus ada bekal yang memang cukup matang, preparationnya juga memang harus. Seolah-olah gampang banget gitu. Bahkan dia harus bedah juga negara tempat nanti dia akhirnya kaburnya Mungkin kemana. memudahkan, kabur aja, gue mau kabur aja dulu gitu kan. Nggak mudah sebetulnya. Gue pikir itu ya kurang realistis. Maksudnya mungkin realistis buat beberapa orang, tapi kalau kita bilangnya kabur aja Privilege dulu, berarti mereka ya. ya kalau untuk orang berprivilege ya oke lah. Tapi buat orang yang misalnya dari kalangan menengah ke bawah, Ya. mungkin yang lebih mengerikan adalah mereka nggak bisa kabur. Gitu. Ya. Mereka, Ya kan? ya kan? Iya. Mereka harus di sini dan bertahan. Ya, Gitu. betul. Jadi gimana nih orang-orang yang mau kabur? Seakan-akan kayak ada ketelan kayak, aduh, gue nggak bisa kabur lagi gitu. Jadi kayak ya harimaunya ya makan mau nggak mau harimaunya kan. Tapi kan gini, kita punya dua kemungkinan gitu loh. Ketika ada ancaman, satu kita bisa coba kabur, kedua kita bisa coba lawan. Or flight jadinya ya. Lawan. Ya. Tapi lawan bukan harus selalu kekerasan ya. Maksudnya itu, walaupun itu nggak perlu disinggung lah. Needless to say. Jadi mungkin gue pikir bukan kabur yang tepat ya, bertahan aja dulu Oke. gitu. Oke, survive. Ya. Boleh jadi nih nggak menyenangkan di kuping orang-orang gitu, bertahan aja dulu. Udah gampang memang, tapi ya oke, lu kabur kemanapun terserah, mau berenang kayak caranya, mau pakai gerbong pisang kayak terserah. Tapi toh di situ juga lu harus bertahan lagi gitu. Dan lawan maka bagian dari bertahan kan. Ya, mau nggak mau Gitu. untuk survive. Gue pikir sih gitu ya. Hmm. Jadi ya mungkin kalau gue boleh bikin simpulannya, kabur gue pikir tuh nggak begitu realistis, dan gue pikir seharusnya seseorang bisa coba bertahan Ya. dalam cara apapun kan bertahan. Kabur boleh jadi cara bertahan. Ya. Kalau dia punya privilege untuk kabur ya wes gitu kan. Gitu. Atau lawan. atau lawan memang akhirnya. Gimana Li? Lu lihat tadi, lu turun hari ini, lu melihat orang akhirnya mengutarakan, ada yang ini nggak? Orasi nggak tadi? Orasi semuanya pindah-pindah. Dari kampus ini, kampus itu, perwakilan siapa gitu. Orasi itu Apa yang diteriakan? Apa yang diteriakan? Ada nggak yang kita bahas ini? kurang lebih itu kezaliman pemerintah gitu kan. Dana yang nggak tepat pada tempatnya gitu kan. Penyelewangan dana akhirnya untuk mereka diri sendiri. Kurang lebih itu semua. Keresahan rakyat semua ya. Ya itu listrik dipotong segala macam. Oke, tapi baiklah. Thank you banget. Keren banget sebenarnya menurut gue. Kita tiba kepada akhir segmen dan kesimpulan harus kita sampaikan sama-sama. Coba kita mulai dari Alili, kita menyampaikan akhirnya diskusi kita pada sore hari dan menjelang malam ini, apa yang kemudian lu coba simpulkan terkait fenomena 100 tahun lebih pemerintahan Pak 100 tahun ya. 100 tahun 100 lama banget. Siapa yang hidup 100 tahun bro? Firaun bro. Firaun 100 tahun loh. Serius, makanya dituhankan dia. Karena dia nggak pernah, emang awet. Serius ya. Oke, rangkumannya. Kita jangan sembarangan ngomong. Harus ada basisnya. Kita ngomong sesuatu, apa buktinya? Betul nggak? Terus dari situ kita lihat, yang kita omongkan itu, pembuktiannya apa? Betul nggak? Ya kalau gitu kenapa alasan ngelakuin itu? Ambil tengahnya. Karena kalau kita berantem terus, mau sampai kapan kita nggak akan maju. Masa rakyat Indonesia berantem sama rakyat Indonesia? Satu. Masa orang Islam berantem sama orang Islam? Dua. Masa manusia berantem sama manusia? Kan musuh nyatanya kan setan, bukan manusia. Kenapa kita harus berantem? Indonesia kok. Saudara kita semua, sedarah, setanah air, sebangsa. Ya kan? Walaupun nggak sebangsa, kita manusia kok semuanya. Musuh kita bukan kita semua. Ada lagi musuh kita yang lain. Jangan sampai kita berantem terus. Itu yang bahaya. Karena emang skemanya kan divide et impera. Divide and conquer. Kita berantem, mereka sibuk jadinya kan. Merekanya nggak tahu siapa. Kalau kita lihat tarik basicnya, iblis. Memecah supaya kita lupa sama Tuhan.
Akhirnya berantem. Padahal harusnya kita ngapain? Ibadah. Tujuan kita ibadah. Kalau kita, ya kan? Kalau 3 pertanyaan manusia basic, who am I? Where do I come from? Where am I going? Selesai. Who am I? Saya manusia, diciptakan untuk apa? Ibadah. Dari mana? Dari Allah gitu kan. Ditiupkan ruhnya, habis itu mau kemana? Akhirat. Selesai. Simple. Kalau kita fokus di situ, nggak akan berantem kita. Dan kita fokus di situ, keputusan pemerintah pun nanti akan, iya deh, gitu kan. Ada akhirat. Gue punya tanggung jawab sebagai pemimpin, selesai. Agama apapun ya, nggak cuma Islam doang ya, sama semua. Intinya itu kalau dari gue. Bung Taufan? Ya, gue pikir sih, gue meyakini bahwa setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Dan dengan tindakan berarti kan nggak cuman gerakan aja gitu, tapi juga pernyataan, kebijakan, itu semua ada alasannya. Dan alasan itu jadi dasar yang membenarkan itu semua. Nah, gue kira nggak ada pemerintah yang sempurna ya. Dan maka rakyat ya kita gitu, gue pikir harus selalu bisa menuntut semua alasan-alasan itu gitu. Dan jelas sewaktu kita menemukan suatu hal itu nggak benar, kan ya, maka ya sudah sepatutnya kita bakal tuntut kebenarannya yang benar. Amar ma'ruf nahi munkar, betul. Gue kira segitu ya. Yes. Gila. Gue tiba pada sebuah kesimpulan bahwasanya memang fenomena terakhir termasuk yang akhir kita diskusikan malam ini adalah sebuah bentuk kezoliman yang dirasakan oleh sebagian masyarakat yang coba untuk dilawan. Maka kemudian gue tetap mendukung rakyat harus tetap kritis. Gue mengapresiasi semua teman-teman yang kemudian turun belakangan. Gue mencoba untuk terus mempertanyakan kepada pemerintah apakah kemudian kebijakan mereka sudah melewati proses dan pertimbangan yang cukup matang. Semoga kita doakan pemerintah tetap punya itikat yang baik. Memang untuk menelurkan program-program yang untuk kesejahteraan rakyat. Tapi tetap perlawanan harus terus dilakukan, ya. Bertahan, kemudian kita harus melawan. Oke. Hidup seluruh rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup mahasiswa Indonesia. Bentar. Tadi suzon sama nggak tahu. Husnuzon tuh kan pemerintah tuh pasti melakukan hal yang baik gitu kan ya. Suzon tuh negatif gitu. Lawan gitu kan. Ya itu tadi kalau gue akan, kita nggak tahu. Maka kita cari tahu Faktanya dulu, ya. Dapat tuh gokil, pasti 3 tuh. Gitu deh. Oke, siap. Thank you Aca. Thank you teman-teman di belakang sana. Kita sudah selesai. Datif ya akhirnya. Insya Allah kita jalan sama Datif ke depannya. Thank you banget Tafan hari ini. Thank you Ali. Ya, thank you Pit. Nanti insya Allah nanti kita ada Demo bareng lagi. Oh enggak, sorry. Tadi soalnya enggak ini. apa? Next demo bareng insya Allah gitu. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, guys.